Salam jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan. Kita bersyukur ada di hari ke-20, 40 hari berdoa dari Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2024. Renungan kita hari ini adalah Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh ada karena anugerah Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu mendewasakan iman kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran, secara khusus kami boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 1 ayat 16-17. Pernyataan tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini merupakan sebuah kebenaran yang sangat penting dan kuat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang berjalan bersama Tuhan dan pasti akan kembali kepada Tuhan untuk hidup bersama dengan Dia selamanya. Kebenaran ini menjadi kekuatan kita dan memberikan petunjuk arah hidup yang bernilai serta bermakna selama kita berada di dalam dunia ini. Injil yang adalah Allah sendiri, ayat 17, sungguhnya menjadi kepastian kemenangan dan nilai penting bagi kita untuk hidup setelah dikerjakan. Dan ini adalah kebenaran, sungguh-sungguh menjadi kebenaran utama bagi kita dalam hidup ini. Namun terkadang seringkali kebenaran ini kita lupakan dan kita lebih fokus serta sibuk dengan hal yang di luar Injil. Bahkan ada orang percaya yang bahkan hampir tidak peduli kebenaran ini, sehingga tidak heran ada banyak orang percaya merasa menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja dan telah banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Hari ini ketika kita diberhadapkan kepada kebenaran ini, maka milikilah kehidupan di dalam Injil, secara fokuslah kepada Injil dan tetapkanlah Injil sebagai hal yang terpenting dalam hidup ini. Beberapa sikap yang penting kita lakukan dalam merespon kebenaran ini. 1. Hidupi dan hadirkanlah Injil dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sikap ini dimulai dengan sikap kita yang kokoh dalam Injil, sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul Paulus, di mana kita punya keyakinan yang teguh, bangga dengan Injil, sehingga Injil secara otomatis akan nampak bahwa kita hidup dalam Injil dan Injil menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, bangun dan perdalam pengetahuan kita tentang Injil. Dalam hal ini, pengenalan dan persekutuan kita dengan Tuhan Yesuslah yang menjadi sikap nyata kita dalam membangun setelah memperdalam pengetahuan kita tentang Injil. Firman Tuhan yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 20. Yang ketiga, beritakanlah Injil kepada semua orang. Kita ada karena Injil, kita hidup untuk Injil. Hari ini masih banyak jiwa yang belum mengenal Injil dan belum diselamatkan. Dan ayat 9 Allah mengharapkan bahwa segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa harus ada di hadapannya. Oleh karena itu, kita harus pergi beritakan Injil kepada semua orang. Dan celakalah kita jika kita tidak terlibat dalam pemberitaan Injil. 1 Korintus 9:16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk mengungkapkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, pokok doa kita hari ini, 1, berdoa agar setiap kita memiliki keyakinan yang teguh dalam Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, tidak membiarkan diri hanya terkuras mengurus masalah dan konflik gereja sampai mengabaikan pemberitaan Injil. 2, berdoa agar Injil menjadi fokus hidup kita. Injil penting bagi kita. Yang ketiga, berdoa agar bersaksi dan menginjil menjadi gaya hidup setiap orang percaya, dan agar kita punya keberanian untuk melakukan, selalu memberitakan Injil kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini renungan bicara tentang Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ini menjadi keyakinan teguh kami bahwa Injil adalah kekuatan Allah, dan kami terus berfokus untuk menjadi pemberita Injil, bukan pada hal-hal yang lain. Mampukan kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah pemberitaan Injil menjadi gaya hidup bagi setiap kami orang percaya, dan berikan kami keberanian untuk kami
terus beritakan Injil dimanapun kami berada, dan di lingkungan kami, di komunitas kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Shalom.